Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pramudia Ananda dengan NIM 0306213079. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Administrasi Pendidikan yang diampu oleh Bapak Rusdi Ansori Harahap MPD. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan materi mengenai kepemimpinan dalam administrasi pendidikan dan juga staffing dalam administrasi pendidikan. Baik, langsung saja kita ulas mengenai materi yang akan saya bahas. Jadi, staffing dalam administrasi pendidikan ini merupakan sebuah proses sistematis dalam merekrut dan mempertahankan karyawan dalam suatu organisasi berdasarkan keterampilan dan juga kemampuan mereka. Nah, ini melibatkan berbagai kegiatan seperti rekrutmen, wawancara, pelatihan, analisis pekerjaan, promosi, dan pelantikan. Nah, dalam administrasi pendidikan ada yang namanya kepegawaian. Kepegawaian ini merupakan fungsi yang paling penting yang melibatkan perencanaan dan pengorganisasian. Lalu, di dalam staffing ini ada prinsip yang namanya the right man is the right place and time. Jadi, prinsip ini sangat penting dalam penempatan staf untuk memastikan bahwa semua karyawan ini ditempatkan pada posisi yang sesuai dengan keterampilan dan sumber daya yang diperlukan. Nah, hal ini membantu untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih efektif dan juga positif. Lalu, di dalam staffing ini juga memiliki tujuan. Jadi, tujuan staffing ini terdiri dari 4 fungsi utama, yaitu membina sinergi pegawai, mencapai metode kerja yang kolaboratif, efisien, dan efektif, memfasilitasi pembelajaran pegawai, dan mendorong keberhasilan pegawai. Lalu, ada fungsi kepegawaian. Jadi, fungsi kepegawaian ini meliputi perencanaan sumber daya manusia yang melibatkan identifikasi dan penanganan kebutuhan sumber daya manusia di berbagai organisasi, seperti di sekolah. Lalu, proses perencanaan ini melibatkan identifikasi dan koordinasi personel yang tepat untuk memenuhi kebutuhan ini. Nah, untuk memastikan bahwa sumber daya yang tepat ini dialokasikan kepada orang yang tepat dan pada waktu yang tepat. Lalu, materi mengenai kepemimpinan dalam administrasi pendidikan. Jadi, kepemimpinan ini merupakan proses pelaksanaan tugas dan kewajiban pemimpin. Nah, lalu kepemimpinan ini merupakan sifat dari pemimpin dalam memikul tanggung jawabnya secara moral dan legal formal atas seluruh pelaksanaan wewenangnya yang telah didelegasikan kepada orang-orang yang dipimpinnya. Jadi, ada 4 gaya kepemimpinan. Yang pertama, gaya kepemimpinan otokratis, lalu ada gaya kepemimpinan militeristis, ada gaya kepemimpinan paternalistis, dan ada gaya kepemimpinan demokratis. Lalu, ada fungsi kepemimpinan. Kepemimpinan ini akan terjadi efektif apabila pemimpinnya ini dapat menjalankan 2 fungsi utama. Yang pertama, kepemimpinan yang berkaitan dengan tugas atau fungsi pemecahan masalah. Nah, yang kedua, kepemimpinan yang berkaitan dengan pembinaan kelompok atau fungsi sosial. Jadi, fungsi sosial ini membantu kelompok berjalan lebih lancar, menangani perbedaan pendapat, meredam konflik, dan dapat memancarkan perasaan hangat serta empati kepada anggota. Kepemimpinan pendidikan ini juga suatu proses mempengaruhi, mengkoordinasi, dan menggerakkan perilaku orang lain serta melakukan suatu perubahan ke arah yang lebih positif dalam mengupayakan keberhasilan pendidikan. Komponen-komponen kepemimpinan itu yaitu pemerintah, kepala sekolah, dan pendidik atau guru.
Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.